dulu. Ya, oke, selamat malam waktu Indonesia Barat, teman-teman serta Filofest. Kita tidak akan melakukan jeda, tapi langsung pada sesi berikutnya. Saya langsung panggilkan Pak Stefanus Junatan untuk hadir bersama saya di sini di podium ceritanya. Oke, selamat malam Pak Junatan. Akan dibuka dulu mic-nya, Pak. Mic-nya sudah dijadikan co-host kah? Ya, silakan Pak. Ya. Ini saya punya masalah sebentar ini dengan Zoom saya tiba-tiba. Bukan masalah filsafat, bukan. Bukan. Masalah teknis Zoom. Oke, sambil menunggu saya akan bacakan CV dari Pak Stefanus Junatan. Pak Jun ini panggilannya S1 dari FF Unpar, lalu S2 dan S3 dari Erasmus Universiteit Rotterdam, Belanda. Saat ini bekerja sebagai dosen, mengajar mata kuliah logika, pendidikan Pancasila, filsafat timur, teori kritis, beberapa mata kuliah dan beberapa mata kuliah filsafat budaya. Minatnya adalah menggali filsafat Tiongkok dan falsafah. Sering distereotipkan sebagai itu bukan logika atau itu logika yang berbeda sama sekali sehingga tidak bisa dikatakan logika gitu. Apa yang mendorong Pak Jun kemudian? Ya, yang mendorong motivasi saya melakukan penelitian yang sampai sekarang masih belum beres ya, masih berlanjut terus karena masih merumuskan terus apa yang sebenarnya ada di dalam pengetahuan kita. Motivasi saya sebenarnya hanya untuk pertama-tama mau menyatakan bahwa setiap bangsa, siapapun dia, pasti bisa berpikir. Dan karena berpikir, dia pasti punya pengetahuan. Dan kalau dia punya pengetahuan, entah bisa disebut sains, entah bisa disebut teknologi, entah apapun ya. Dan bisa diolah, bisa ditata, bisa diatur lagi, dan bahkan bisa dirumuskan seperti apa itu. Yang kita kenal dalam dunia barat itu karena mereka sudah membangun sistemnya sudah sangat lama, mungkin sudah 2000 tahun lebih mereka membangun sistem itu, dan ya seperti yang kita kenal ini dan yang tadi seperti diperdebatkan di sesi yang sebelum ini, itu kan karena sudah sekian lama mereka sudah membuat sistematika seperti itu. Nah, apakah di bangsa-bangsa lain di luar barat tidak punya? Tentu saja punya. Cuma bagaimana kemudian dirumuskan menjadi sebuah bentuk yang bisa diperdebatkan. Dan disebut epistemik itu kan artinya bisa didiskusikan, diperdebatkan, bisa dirembukan gitu. Bukan suatu yang sifatnya gnosis. Kalau gnosis itu lebih batiniah. Nah, itu yang sulit diperdebatkan kalau gnosis. Tapi kalau epistemik, entah mau benar, mau tidak benar, mau salah, mau pembuktiannya keliru, bisa diperdebatkan. Nah, itu yang lebih penting daripada kita hanya menganut satu sistem saja. Nah, tujuan saya ya tadi menggali budaya lokal ini, karena menurut saya di balik budaya lokal ini kita mengenal pengetahuan lokal, dan di balik pengetahuan lokal itu ada semacam prinsip-prinsip berpikir yang juga dipelajari oleh ya logika, yang logika kita kenal memang dari Barat, tapi Barat itu sendiri kan membuat logika untuk memperkenalkan, untuk menggali sebenarnya, menggali prinsip-prinsip berpikir. Begitu Mas Arif. Oke, Pak Jun, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi aku simpan dulu karena kita harus mendengarkan langsung dari Pak Jun presentasi tentang logika ilmu Nusantara.
Silakan Pak Jun, waktunya saya tidak bisa beritahu, intuitif saja lah, pokoknya kita punya waktu untuk berdiskusi begitu ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya memang memberi judul yang agak berbeda dari judul yang diberikan panitia begitu. Saya menggabungkan ilmu-ilmu itu dengan kata pengetahuan dan di Nusantara ya. Jadi ada lokasinya, ada konteksnya. Kita memang bisa berdebat panjang tentang apakah ada ilmu apa tidak di Nusantara. Tapi sebelum ke sana, barangkali yang perlu kita perhatikan adalah basis, bahkan sains sendiri kan basisnya, sains dalam dunia barat itu basisnya adalah pengetahuan. Knowledge itu kan tidak sekedar know, ya tidak sekedar tahu, tapi sudah diolah, ditata sehingga menjadi pengetahuan. Maka mari kita berangkat dulu dari logika pengetahuannya, karena logika di barat juga itu sebenarnya berangkat dari pengetahuan, dari yang disebut kalau dalam logika modern adalah logika tradisional, mulai dari yang disebut sebagai proposisi. Proposisi itu kan sebenarnya pernyataan tentang pengetahuan. Itu logika tradisional bicara begitu. Logika klasik, yaitu logika tradisional dalam dunia modern, itu kemudian mengenal dengan nama sentential logic atau predicate logic. Nah, hal-hal itu kan sebenarnya lalu berisi tentang apa yang kita tahu dirumuskan. Lalu setelah dirumuskan, kita buktikan, kita uji, kita macam-macam kan. Gitu. Dikelola dengan lebih baik, lalu ditata dengan lebih baik, jadilah sains. Jadi sebenarnya yang perlu kita gali dulu dalam bicara soal pengetahuan, soal ilmu-ilmu di Nusantara itu adalah pengetahuannya. Tadi di sesi pertama sesi awal tadi yang jam dengan Pak Pradipto tadi, saya sempat mendengar pertanyaan juga menarik ya. Saya kira ada salah satu peserta di sini, apakah ada nggak sih pengetahuan di Nusantara itu? Buat saya, sejauh orang itu bisa berpikir, ya semua bangsa dan kita semua adalah keturunan dari Homo sapiens dan Neanderthal, menurut arkeologi begitu, ya karena kita ini bergabungan dari sapiens dan Neanderthal, dan susah sekali sekarang mungkin yang menemukan Neanderthal saja atau sapiens saja begitu ya, kita semua sudah gabungan, dan pasti kita semua bisa berpikir, segala bangsa di semua tempat pasti bisa berpikir. Selama kita masih bisa berpikir sebagai manusia dengan panca indera kita, dengan kemampuan intuitif kita, dengan kemampuan otak kanan, otak kiri, otak atas, otak bawah, dan lain-lainnya itu, maka praktis kita bisa punya pengetahuan. Dan dari situ mari kita perjelas juga gitu. Logika itu sebenarnya kan sebuah upaya untuk untuk melakukan penataan terhadap penalaran. Sehingga penalaran itu menjadi terstruktur dan sistematik. Dan mengikuti metode-metode tertentu atau metodologis. Kita kenal ada deduksi, ada induksi, dan ada yang namanya abduksi. Metode-metode ini kan sudah berkembang ya, berkembang sejak lama begitu ya, dari zaman tradisional, klasik. Induksi itu bahkan sudah dikenal sejak masa Aristoteles, lalu masa Renaissance tadi juga sudah disinggung di sesi sebelum ini bahwa Francis Bacon itu di Cambridge membuat semacam novum organum gitu ya. Itu metode induksi yang baru untuk menandingi deduksi. Ya, untuk menandingi deduksi, untuk mengembangkan induksi juga yang sudah dibicarakan oleh Aristoteles. Maka lalu di masa Renaissance, di akhir masa Renaissance, Francis Bacon merumuskan novum organum itu. Ya, jadi lalu di abad 20 Charles Peirce itu kemudian melihat bahwa ternyata abduksi dan induksi itu punya titik temu yang disebut sebagai abduksi.
Ya, abduksi melahirkan sebuah metode yang mencoba melahirkan hipotesis, dan hipotesis itu yang kemudian dikerjakan gitu ya, dikerjakan oleh sains. Dan itu yang kemudian dalam perdebatan tentang filsafat ilmu yang tadi juga dibicarakan sudah disebut, tokohnya tadi sudah ada juga disebut status psilos, dengan inference by best explanation. Jadi menimpulkan sesuatu berdasarkan penjelasan yang terbaik saat itu. Dan itulah sebenarnya hipotesa. Ya, hipotesa itu kemudian dibawa ke meja pengujian, dibawa ke meja pembuktian, dibawa ke meja penilaian. Ya, setelah dinyatakan hipotesa kemudian dibuktikan kebenarannya, terutamanya diverifikasi, verifikasi, atau sekarang disebut falsifikasi, dan macam-macam metode lah. Ya, jadi pertama-tama logika itu bicara tentang penalaran, mengambil keputusan yang terstruktur, sistematik, dan mengikuti metode-metode tertentu. Dan kemudian logika juga bicara tentang pembuktian dan penilaian penalaran itu. Paling tidak ada 3 penilaian lah ya yang selalu muncul dalam dunia berpikir logis itu. Pertama, validitas, valid dan validitas, probable dan probabilitas. Lalu kalau abduksi itu saya merumuskan sendiri lah dengan nama reliable atau provable atau reliabilitas. Jadi sebuah hipotesa itu sebelum masuk meja pembuktian dan pengujian harus bisa diandalkan dulu. Harus bisa dipegang dulu bahwa ini hipotesa tidak amburadul gitu. Hipotesa ini harus memadai itu untuk diuji. Bahwa kemudian dibuktikan benar atau dibuktikan keliru, yang penting bisa diandalkan dulu. Dan bagaimana menghasilkan hipotesa itu juga sebuah upaya untuk yang sistematik juga ya, tidak asal mengumuskan. Dan logika juga bisa dilihat sebagai sebuah prinsip berpikir ya. Dari situ kita lalu bilang logika itu semacam prinsip-prinsip yang lalu mengelola dan menata pengambilan kesimpulan. Nah, dalam pembicaraan kita malam ini, kita tidak akan membicarakan logika sebagai prinsip metodologi, enggak. Kita juga tidak akan bicara tentang pembuktian dan penilaian, itu tidak, tapi kita akan bicara di tingkat prinsip berpikir untuk mengelola dan menata pengambilan keputusan ini. Jadi fokus saya lebih ke bagaimana kita bisa mengelola, menata, ya supaya orang itu bisa mengambil sebuah keputusan. Itu yang buat saya lebih yang menjadi fokus perhatian dalam upaya penelitian saya begitu. Itu yang penting. Lalu yang berikutnya, setelah kita bicara logika, mari kita bicara pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu kan rupanya sistematisasi dari tahu. Ya, tahu tentang apa realitas, dan tahu tentang realitas tujuannya untuk apa? Untuk kebenaran. Maka kita ketemu triadi kebenaran, triadi pengetahuan seperti ini ya. Pengetahuan itu isinya tentang realitas, dan pengetahuan itu mau mencari tentang kebenaran dari realitas seperti apa. Bolak-balik lah, ini ada semacam triadik hubungan yang bolak-balik antara kebenaran, realitas, dan pengetahuan yang kita bisa mulai dari mana saja begitu ya. Hanya kalau kita bicara pengetahuan, kita tidak saja menerima segala sesuatu begitu saja. Jadi selalu dalam posisi meragukan. Saya kira ini dimulai dari para filsuf Yunani, sudah mulai dengan munculnya para skeptik, bahkan Socrates saja sudah mulai dengan mengatakan apa yang saya tahu, saya tidak tahu apa-apa. Itu kan sikap skeptik, sikap yang tidak menerima begitu saja apa yang sudah kita yakini. Skeptik dalam hari ini menjadi pintu masuk supaya kita bisa mengenal realitas itu seperti apa,
skeptik juga bisa membantu kita untuk memeriksa pengetahuan kita sendiri, apakah memang sudah benar atau belum, dan apakah memang pengetahuan kita sudah berisi tentang realitas seperti apa adanya. Dan itu tadi perdebatannya ramai itu di sesi sebelumnya. Ada yang epistemic scientific realism, ada yang ontic scientific realism. Itu semua kan perdebatan tentang apakah kita memang bisa tahu sesuatu realitas seperti apa adanya, yang benar itu seperti apa. Dan skeptik dibutuhkan, dan karena itu butuh pengujian dan pembuktian. Dan pengetahuan di Nusantara apakah seperti ini? Ini memang rumusan yang sudah diolah oleh Barat. Bisa saja kita mengatakan bahwa pengetahuan yang ada di Nusantara juga punya isi seperti ini kalau kita juga menggarapnya. Gitu. Ya, kalau kita menggarapnya. Orang Barat, filsafat Barat itu kan karena mereka menggarapnya begitu ya. Sokrates diragukan, Plato diragukan, Aristoteles diragukan, kan gitu. Ya. Bahkan mungkin Immanuel Kant diragukan gitu. Realitasnya sendiri diragukan, kebenarannya juga diragukan, bahkan pengetahuannya juga diragukan. Jadi itulah menariknya dari filsafat Barat. Karena mereka selalu berusaha untuk mau tahu yang benar seperti apa. Saya kira di dunia timur juga sama. Di dunia timur atau kita kenal dengan Nusantara ini sama saja lah bahwa kita juga seringkali juga menyaksikan apa yang diterima dari orang lain. Kita tidak terima begitu saja. Karena ini kemampuan orang berpikir, tinggal bagaimana kita bisa mengembangkannya. Yang jelas seperti kata Heidegger, manusia memang selalu punya keterarahan pada yang alamiah, pada realitas begitu. Melalui panca indera kita menangkap yang tersirat, sekaligus juga mau mengatasi panca indera, yaitu menangkap yang tersurat. Yang penting buat kita adalah pengolahan pengetahuan di Nusantara ini selain merumuskan yang tersirat, juga mau gitu ya menemukan juga yang tersurat dari pengetahuan-pengetahuan yang ada di Nusantara ini. Nah, dari mana kalau kita mau sebut pengetahuan di Nusantara, ya Nusantaranya sendiri sekarang itu sebagai sebuah kesatuan yang kalau dalam bahasa apa itu sudah meninggal antropolog Amerika sudah lupa sih, yang bahwa negara itu adalah sebuah imaji, kolektif imaji yang Ben Anderson ya, kolektif imajinasi kolektif gitu ya. Indonesia itu sendiri kan sebuah imajinasi kolektif, ya toh, yang menurut Soekarno itu dipersatukan oleh penjajahan. Itu kan sudah sebuah imajinasi kolektif yang kalau diteliti dengan peta itu sebenarnya ya itu ya imajinasi kolektif itu misalnya peta ya. Peta itu sendiri seperti peta ini, kalau kita lihat peta demografi di Indonesia ini kan sudah menunjukkan betapa kita ini hidup dalam keragaman konteks. Ya, konteks geografinya bermacam-macam, konteks geologinya bermacam-macam, ekosistemnya juga bermacam-macam, apalagi tentang pergerakan penduduknya sendiri itu juga sangat dinamis, gaya hidupnya, adat, tradisi, religi yang kita turun, yang menurut biologi molekuler juga bisa diperdebatkan ya, diturunkan gitu ya. Kalau menurut teori memetika, tradisi itu diturunkan seolah-olah tertanam dalam gen kita, lalu diwariskan, herediter, genetik herediter, gitu ya, sehingga kita tidak bisa lari dari genetik herediter ini. Itu menurut biologi molekuler. Silahkan diperdebatkan juga apakah Anda mau setuju atau tidak setuju, begitu ya, terhadap pandangan seperti ini, begitu. Tapi juga aspek ekonominya juga sangat beragam. Teknologi tentang kebutuhan hidup ini sebenarnya sudah ada loh ya. Teknologi kebutuhan hidup masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada. Teknologinya sudah ada.
Ya, bahkan sebelum orang Barat sampai ke Indonesia, teknologi sudah ada. Mau kita sebut teknologi ini dipengaruhi oleh India atau oleh Tiongkok, ya bisa saja. Tapi yang lokal juga sudah ada. Artinya yang tidak terpengaruh, mungkin masih bisa dilihat yang tidak terpengaruhi oleh apa namanya, pengaruh India dan pengaruh Tiongkok. Ya mungkin ada ya, karena kita belum pernah menggalinya. Dan pengetahuan tentang apa ya, politik lokalnya juga sangat beragam. Politik lokal dari sini yang dimaksud adalah bagaimana mengelola dan menata masyarakat. Kalau kita perhatikan semua suku dan subsuku dari Sabang sampai Merauke, maka sebuah komunitas, bagaimana komunitas itu dikelola dan ditata, itulah bentuk pengetahuan tentang masyarakat. Itu sudah ada begitu ya, yang kemudian dalam ilmu hukum dikenal dengan nama hukum adat. Ya, hukum adat kita kan juga dirumuskan oleh orang Belanda gitu ya, adat laws gitu ya, itu kan dirumuskan juga oleh orang Belanda. Tapi yang jelas sistem politik, sistem pemerintahan itu yang ada di dalam setiap suku di Nusantara ini itu mengandaikan kita punya pengetahuan. Jadi betapa memang beragam, betapa kayanya pengetahuan yang ada di Nusantara. Jadi kita berangkat dari sebuah sikap yang optimis barangkali ya, bukan pesimis bahwa kita nggak punya pengetahuan. Kita punya pengetahuan, kita punya apa ya, berbagai macam rumusan pengetahuan itu dalam bermacam-macam versi. Nah, sekarang prinsip-prinsip logis itu diambilnya dari mana? Nah, sekali lagi, saudara-saudara, kalau kita mengikuti keterarahan kita pada realitas, maka ada pengetahuan yang tersirat dan ada pengetahuan yang tersurat. Ada pengetahuan yang tersirat misalnya dalam cara-cara, saya sebut cara ya, tidak sebut metode atau teknologi, cara-cara budidaya padi, cara menenun, cara memasak. Lagu seperti di lagu Sunda itu ada Bubui Bulan. Bubui Bulan itu sebenarnya lagu tentang memasak gitu. Begitu ya. Bubui Bulan, Sangrai, apa Sangrai kan? Bentang, Sangrai Bentang. Iya, Sangrai Bentang. Bubui itu kan membubur. Sangrai ya memasak, itu kan sangrai. Jadi itu sebenarnya pelajaran memasak juga gitu, memang dikaitkan dengan bulan, dengan matahari gitu ya. Itu jadi lebih poetik, tapi itu sebenarnya mungkin lagunya Ibu di Dapur barangkali, mungkin ya. Jadi cara memasak, ini juga cara membangun rumah. Cara membangun rumah itu pasti ada semacam rumahnya sendiri, arsitekturnya sendiri ya. Lalu cara membangunnya dalam dunia ekonomi juga ada pasar bertransaksi. Saya selalu bertanya-tanya itu kalau di daerah Sumatera Barat saja, itu Sumatera Barat itu ada transaksi jual beli sapi yang pedagang dan pembelinya gitu ya, penjual pembelinya itu harus salaman dulu di bawah sarung, lalu apa begitulah, ngobrolnya kemana tapi salamannya begitu. Nah itu pengetahuan transaksi gitu. Apa yang terjadi di bawah sarung dengan kedua tangan kita kan nggak tahu ya. Yang tahu kan hanya menjual dan membeli gitu. Mungkin bisa ditanyakan sih kalau ada yang mau meneliti misalnya transaksi ya, apakah kelik-ketikan tangan begitu ya di bawah sarung itu, atau mungkin di sini ada yang pernah melakukan itu atau pernah meneliti hal itu, sebenarnya itu kan sebuah bentuk pengetahuan transaksi. Apalagi cara memilih pimpinan begitu ya, cara memilih pimpinan, cara memutuskan sebuah kebijakan di desa gitu, itu juga sebuah pengetahuan. Cara berelasi sosial itu juga sebuah cara pengetahuan. Dan pamali dalam dunia Sunda itu kan sebenarnya cara berelasi sosial. Ya, pamali itu selalu berhubungan dengan orang lain. Dan yang lain itu misalnya tanaman, makhluk. Ya, jadi ada cara berelasi dengan pamali itu. Jadi pamali jangan dilihat sebagai larangan, bukan, tapi
Begitulah kita sebagai makhluk harus berelasi. Nah, itu bisa dikumpulkan, bisa dipelajari gitu. Nah, itu yang tersirat. Ya. Yang tersurat lebih banyak lagi ya. Yang tersurat itu lebih banyak macamnya dari sekedar cara. Kita bisa melihat. Kalau kita mau cari yang tersurat ya, kita bisa lihat dari macam-macam tanda, simbol, upacara, tata krama, peralatan, ilmu. Nah, ilmu sama ilmu itu lain ya. Ilmu dan ilmu itu dua hal yang berbeda ya. Kalau ilmu itu memang lebih ke sofia. Ya, lebih ke sofia dalam ada dua nih, sofia dalam pengertian Aristoteles dan phronesis dalam pengertian ini juga Aristotelian juga. Itu ilmu. Ya, maka saya tidak pakai kata ilmu-ilmu itu juga ya, karena ilmu-ilmu kita pakai di kata Nusantara, nanti kita ketemu ilmu. Kalau kita ketemu ilmu, itu nanti cuma jatuh sekedar petuah-petuah baik, nasihat-nasihat bijaksana. Padahal pengetahuan di Nusantara itu lebih luas dari sekedar nasihat-nasihat dan petuah-petuah. Gitu. Ya, tadi cara-cara tadi itu pengetahuan. Apalagi kemudian narasi prosa atau narasi puitik, misalnya dalam bentuk pantun, legenda, macam-macam. Sangkuriang itu pasti juga sebuah pengetahuan. Ya, Sangkuriang, Roro Jonggrang, atau apalagi lah. Banyak yang mirip-mirip begitu sebagai sebuah mitos gitu ya, sebagai mitologi, sebagai legenda, sebagai cita-cita rakyat, folklore dan lain-lain. Itu semua bentuk pengetahuan, saudara-saudara. Dan dari pengetahuan yang tersirat dan tersurat itu kita bisa merumuskan prinsip logis. Fungsinya nanti prinsip logis itu adalah menata pengambilan keputusan atau penalaran dalam hidup sehari-hari. Ya, kita sering melupakan aspek ini. Kalau kita sebut logika itu pasti ke sains. Padahal logika itu sebenarnya bagaimana kita mengelola keputusan kita sehari-hari. Dan itu sebenarnya kita pelajaran kalau ada kuliah logika gitu ya, atau disebut bidang ilmu logika, itu sebenarnya tidak hanya mengarah pada sains saja, tetapi juga mengarahkan manusia itu bagaimana sih bisa menangkap hidup sehari-hari, mengambil keputusan yang tepat lah ya dalam hidup sehari-hari, tidak asal, tidak ngaco, tidak rancu. Maka kalau Anda baca misalnya 99 The Art of Thinking Clearly gitu ya, Rolf Dobelli, atau Fast and Slow Thinking, itu kan sebenarnya bagaimana kita menata pikiran kita dengan prinsip-prinsip logis supaya kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat. Dalam aspek ini saya memfokuskan penelitian saya ke budaya lokal. Memang budaya yang saya teliti itu baru satu, karena belum bisa jalan-jalan juga. Gitu. Kalau ada kesempatan jalan-jalan, mungkin saya mau lebih luas lagi. Tapi untuk satu ini, misalnya saya berangkat dari budaya di sekitar saya tentang orang Sunda. Ya, lewat mitosnya, lewat pantunnya, lewat apalagi itu, lewat praktek-praktek adat istiadat yang ada di Sunda, ya, yang sudah dikumpulkan ya, artinya sudah dikoleksi lewat buku-buku yang diterbitkan gitu, lalu dipelajari, lalu dirumuskan prinsip logisnya, prinsip penataan pengambilan keputusannya seperti apa sih. Ya, tentu saja ini masih bisa dikembangkan lagi karena saya merumuskannya secara dengan bahasa yang supaya bisa dimengerti untuk khalayak yang juga mempelajari pengetahuan lebih luas gitu ya. Karena itu memang pertama-tama saya mau ajukan dulu ada persoalan metodologis ini dalam penelitian saya. Ada persoalan metodologis yang serius, yaitu kita membutuhkan cara untuk mengungkap isi dan prinsip berpikir logis. Kita butuh cara, nggak mungkin tanpa cara, tidak mungkin tanpa metode. Ya,
Kalau kita tidak mau memakai Barat, itu agak naif gitu ya. Karena filsafat Barat sudah menyediakan caranya. Kenapa? Karena mereka sendiri membangun cara ini untuk menggali mereka juga, gitu, menggali pikiran mereka juga. Jadi satu pihak logika itu bisa dilihat sebagai cara, ya, bisa dilihat sebagai satu tools untuk menggali, ya, menggali bagaimana kita berpikir, gitu. Ya, itu yang penting ya. Dan karena itu saya berkonsultasi dengan misalnya metode hermeneutika, lalu metode semiotika. Semiotika memang bukan termasuk filsafat ya, tapi metode hermeneutikanya. Ya, yang mungkin bisa disebutlah mulai dari para tokoh itu, tapi saya memang agak mengambil Dilthey dan Paul Ricoeur gitu ya, coba mencari apa titik temu di situ begitu ya. Lalu bagaimana menggunakan hermeneutika versi Dilthey dan versi Ricoeur itu untuk menggali, untuk menginterpretasi kompleksitas unsur budaya Nusantara. Jadi bukan cuma dilihat sebagai metode ilmiah, hermeneutika sebagai metode ilmiah, sebagai budaya, sebagai teks, tapi juga kita mau menangkap makna. Ya, menangkap makna apa yang ada di balik pantun, mitos, karya seni, arsitek rumah gitu ya. Ya. Apa sih yang ada di balik situ? Penataan pemikirannya seperti apa? Lalu yang kedua, karena saya juga berminat dalam logika, saya mencari prinsip-prinsip logis dalam logika Barat mana yang bisa dipakai. Dan karena logika Barat menyediakan tools berupa logika simbolik dalam logika modern untuk merumuskan pikiran kita, ya, maka saya berkonsultasi dengan logika simbolik. Ini memang jadi persoalan metodologis karena loh, kok kamu pakai Barat untuk mengelola budaya, untuk mengelola logika lokal gitu, kenapa nggak buat sendiri gitu? Ya, persoalannya bagaimana kita kemudian membawa apa yang ada dalam Nusantara ini menjadi epistemik tadi gitu loh. Artinya kita mengangkat apa yang ada dalam budaya lokal Nusantara ini menjadi epistemik sehingga menjadi diperdebatkan. Bukan saja diperdebatkan oleh kita sendiri, kalau bisa kita mengundang, bukan hanya mau sok-sokan ya, tapi kita kan bisa berdialog dengan orang-orang di luar Nusantara ini, dengan para akademisi di luar Nusantara yang memang punya perhatian dengan kita atau memang punya pemikiran tentang bagaimana sih manusia itu berpikir gitu. Jadi supaya bisa diangkat ke tahap epistemik tadi, maka saya membutuhkan tools Barat ini. Yang kedua, karena dalam dunia akademik di Indonesia maupun dalam pembelajaran filsafat di Indonesia ini, kita sudah kadung itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa sih, sudah kadung terlanjur belajar, ya sudah kadung belajar sains dan filsafat Barat, sudah kadung, kita kan nggak bisa mundur lagi, nggak bisa ya. Ya sudah kadung, maka ayo kita sekalian saja begitu. Ya, kita gunakan tools-tools yang kita dapat dari pembelajaran dari Barat ini untuk memotret apa yang ada di Nusantara. Gitu. Sehingga kita tidak hanya fasih berdebat tadi soal apakah filsafat harus berbasis pada sains, tapi juga kita menjadi fasih berdebat prinsip berpikir orang di Nusantara itu seperti apa sih? Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita mengelola kemampuan kita berpikir kita sendiri. Itu sebenarnya, lalu dari sini saya baru mau masuk ke logika sebagai prinsip berpikir di Nusantara itu seperti apa sih? Logika apa yang ada di pengetahuan Nusantara itu? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, lewat penelitian saya dalam pembacaan puisi, pantun, propak gitu ya, dalam
Dalam Sunda itu ada teks-teks kuno gitu ya, ada beberapa keropak yang saya baca, ada Sewaka Dharma, ada Siksa Kandang Parasian, ada apa lagi? Amanah Galunggung, terus keropak 422 gitu ya, Amanat Siliwangi, pokoknya ada beberapa keropak yang saya baca, terus juga misalnya kayak apa tadi, Carita Parahyangan gitu ya. Carita Parahyangan itu semacam sejarah, kronologi sejarah yang tulis oleh di zaman apa ya, Pajajaran itu ya. Jadi di semua dikumpul, dibaca, diteliti lagi, dilihat satu persatu, lalu kemudian saya juga mengadakan eksplorasi ke Gunung Padang yang ada di Ciwidey, bukan yang di Cianjur tapi di Ciwidey. Ciwidey itu ada situs juga, situs yang Paleolitikum malah ya, bukan Megalitikum. Kalau Cianjur itu situs Megalitikum, kalau yang di Ciwidey situs Paleolitikum, jadi lebih tua daripada Cianjur. Ya, di situ ditemukan semacam bias naratif gitu, narasi kebijaksanaan yang disebut ilmu tadi ya, tentang perkembangan hidup seseorang. Lalu dari naskah lisan itu, naskah verbal itu kemudian diinterpretasi dengan hermeneutika, lalu dirumuskan logikanya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya mau menampilkan dulu bahwa supaya lebih konkret gitu ya, logika ini, logika Nusantara, maka perlu semacam metafor. Metafor itu adalah lelaki dan perempuan. Saya menggunakan metafor lelaki perempuan ini karena narasi dan lain-lain itu kelihatan sekali bahwa ada dua pihak yang berbeda gitu, dan seringkali lalu digambarkan satu sebagai laki-laki, satu sebagai perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Lalu bukan coba laki-laki dan perempuan, ada resiprokalitasnya. Ada hubungan timbal baliknya antara laki dan perempuan. Ya, maka saya mengatakan metafor ini diperlukan untuk memperjelas ini ya, memperjelas cara kita menata pikiran. Laki dan perempuan itu kemudian dikatakan saling memenuhi kebutuhan, supaya mereka dalam bahasa filsafatnya mengada sebagai diri sebagaimana adanya atau diri per se. Saya tidak pakai kata individu karena individu itu istilah yang punya arti sendiri di Barat dan tidak bisa dipakai di Timur juga. Setelah saya di Nusantara, sorry ya, saya tidak bisa pakai kata individu di Nusantara karena setelah dipelajari lebih cocok kita pakai kata diri saja. Ya, karena diri itu nuansanya banyak gitu. Mungkin juga bisa bias juga. Tapi kalau individu itu kan jelas individu, in itu tidak, individu dibagi, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ya nanti dulu kalau mau pakai itu di Nusantara, simpan dulu. Kita tahu bahwa ada semacam sosok pribadi dalam dunia kita lebih baik disebut diri. Nah, lelaki dan perempuan itu saling memenuhi kebutuhan untuk dengan tujuan supaya mereka mengada sebagai diri sendiri. Maka tanpa relasi resiprokalitas itu lelaki tidak akan menjadi lelaki, perempuan tidak akan menjadi perempuan. Begitu. Itu yang kedua kemudian harus kita pahami. Lelaki tidak akan menjadi lelaki kalau dia tidak berhubungan timbal balik dengan perempuan. Perempuan tidak akan menjadi perempuan kalau dia tidak berhubungan timbal balik dengan laki-laki. Maka di situ lalu terkuatlah prinsip pertama yang disebut dengan prinsip ekuivalensi. Begitu. Ya. Dalam studi antropologi tentang pola masyarakat juga ya, pola masyarakat 2, 3, 4, 5, dan itu sudah banyak studinya. Juga dalam sistem kekerabatan parental laki perempuan gitu ya. Dua unsur laki dan perempuan itu sama-sama akan karena punya fungsi, dan fungsi itu mengatakan bahwa kalau P ada, maka Q ada. Kalau lelaki ada, maka perempuan ada. Bukan maka sih, kalau lelaki ada, jika dan hanya jika perempuan ada. Sorry, saya relat tadi.
Ya gitu ya. Jadi semacam hubungan resiprokalitas. P jika dan hanya jika Q itu punya nilai kebenaran yang disebut di sini. Lelaki itu ada jika dan hanya jika perempuan ada. Kalau dua-duanya muncul berfungsi dengan baik, laki punya fungsi menjalankan fungsinya, perempuan menjalankan fungsinya, maka keduanya bisa berelasi. Kalau salah satunya tidak berfungsi, maka keberadaan keduanya bermasalah. Kalau dua-duanya bermasalah, betul bahwa mereka kemudian tidak akan jadi apa-apa. Yang terakhir dibacanya begitu. Prinsip ini saling mengandaikan dan keberadaan yang satu akan menentukan keberadaan yang lain. Jadi kalau kedua-duanya tidak berfungsi, yaitu sama-sama S, maka memang betul bahwa mereka itu tidak akan menjadi diri sendiri semuanya. Begitu. Itu prinsip ekuivalensi. Prinsip ini apakah sudah bisa mengatakan seluruh proses penalaran dalam pengetahuan di Nusantara? Ya, rupanya belum selesai, karena kemudian prinsip yang kedua yang ditemukan adalah prinsip konjungsi, ya, atau konjungtif, yaitu dua unsur yang berelasi resiprokal sudah seharusnya sama-sama berfungsi. Ya, kalau laki berfungsi, perempuan berfungsi, maka hubungan keduanya itu benar. Kalau salah satunya tidak berfungsi, maka ada yang pincang dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau dua-duanya tidak berfungsi, ya dua-duanya tidak bisa hidup. Ya, jadi itulah fungsi konjungsi. Jadi kebutuhan hidup lelaki dan perempuan tidak akan dipenuhi jika salah satu atau keduanya tidak berfungsi. Dalam persoalan kebutuhan hidup itu bukan jika dan hanya jika, tapi juga soal konjungsi, karena sebenarnya laki dan perempuan itu dipertemukan dalam posisi yang setara, dan inilah sebenarnya kesetaraan yang bisa diangkat dari pengetahuan lokal. Kesetaraan itu muncul karena fungsi, bukan karena posisi, gitu. Kalau saya pakai kata istilah lain, kesetaraan muncul karena fungsi lelaki dan fungsi perempuan. Fungsi ini ada di mana? Di mana-mana, di rumah, di luar rumah. Fungsi itu mau diartikan apa? Bisa apa saja lah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak terbatas pada satu jenis kegiatan agraria gitu, enggak. Semua yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, lelaki punya fungsi, perempuan punya fungsi. Betul bahwa laki-laki saja tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kalau laki-laki saja memenuhi kebutuhan hidupnya, dia nggak bisa hidup, dia nggak ada. Kalau perempuan saja yang memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kebutuhan hidup semuanya juga dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Prinsip yang kedua ini akan diikuti dengan prinsip yang ketiga, karena tadi kan kalau dari resiprokalitas kita kan mengetahui bahwa ketika laki dan perempuan saling memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka tuh mengada seperti apa adanya, kan gitu, secara per se. Nah, hal itu dibutuhkan prinsip ketiga, yaitu disjungsi yang inklusif. Ada disjungsi yang eksklusif dan ada disjungsi yang inklusif. Saya pakai disjungsi yang inklusif. Disjungsi yang inklusif itu mau menunjukkan bahwa fungsi dan peran itu tidak akan muncul tanpa klarifikasi eksistensi setiap unsur sebagai diri. Klarifikasi esensi laki-laki dan perempuan terjadi jika mereka masih. Jadi tetap saja butuh penegasan, saya ini siapa laki-laki, saya ini siapa perempuan. Ya, maka salah satunya kalau tidak mau mengaku, ya masih benar gitu. Ya, tapi kalau dua-duanya tidak saling mengakui, ya itu masalah, bahwa ada masalah, benar bahwa ada masalah. Ya, jadi saudara-saudara, keduanya bisa eksis bersama atau eksis salah satu. Ya, eksistensi keduanya tidak berarti jika mereka tidak mengakui, satu sama lain.
Ya, ini benar, ini salah-salah benar ini maksudnya eksistensi keduanya tidak berarti. Benar kok, nggak berarti, nggak ada artinya gitu ya. Kalau keduanya tidak saling mengakui. Nah, saudara-saudara, dari tadi prinsip ekuivalensi, konjungsi, dan ini kemudian kita gabungkan menjadi sebuah prinsip afirmasi. Ya, digabungkan gitu ya. Pertama ada prinsip konjungsi, resiprokalitas antar peran dan unsur, kemudian ada prinsip disjungsi tentang pengakuan identitas diri, dan prinsip ekuivalensi yang menegaskan teleologi atau tujuan dari realisasi identitas dan resiprokalitas ya, timbal baliknya peran supaya mencapai tujuan. Maka bisa dirumuskan begini. Setiap kebutuhan atau tujuan hidup tercapai jika dan hanya jika lelaki dan perempuan berfungsi resiprokal dan lelaki atau perempuan mengakui jati diri satu sama lain. Jadi rumusannya seperti ini. Ini sebuah rumusan logika, ya sebuah upaya merumuskan logika dari pengetahuan yang ada di Nusantara tentang bagaimana kemudian dalam hidup sehari-hari kalau kita mengambil keputusan dalam masyarakat Nusantara itu selalu sangat seringkali mempertimbangkan dua pihak ini dan pihak itu, dan selalu muncul semacam tanda kutip tuntutan untuk berfungsi sana dan sini. Kalau salah satu tidak berfungsi, maka ada relasi yang rusak. Ya, langkah selanjutnya dari rumusan ini adalah pembuktian, gitu. Dan saya belum sampai ke pembuktian itu. Ya, memang ini harus dibuktikan dulu ya. Ini relasi logis semacam ini harus dibuktikan dengan tabel kebenaran, gitu ya. Sejauh mana ini bisa diterima sebagai sebuah prinsip yang logis juga. Gitu. Prinsip setiap kebutuhan hidup atau tujuan hidup tercapai jika dan hanya jika konjungsi ki itu maksudnya laki berfungsi, perempuan berfungsi, dan P konjungsi ki, sekarang P disjungsi ki, laki-laki mengakui dirinya sendiri, sekaligus juga perempuan mengakui dirinya sendiri, dan mereka juga bisa saling mengakui. Itu rumusan prinsip afirmasi secara logis yang saya tangkap dari teks-teks kuno, penelitian di sebuah situs, mitos-mitos, mitologi-mitologi, begitu ya, juga rekaman-rekaman tentang adat istiadat yang saya kumpulkan lalu saya banding-bandingkan, gitu, Sunda dengan Jawa, terus dengan mungkin kita memang harus melihat konsistensi ya dengan seluruh Nusantara. Apakah prinsip ini berlaku untuk semua suku? Itu konsistensi barangkali yang perlu dibuktikan juga lewat penelitian lapangan justru. Dan karena itu tidak bisa hanya mengandalkan filsafat dalam soal ini. Ini membutuhkan juga upaya antropologi, arkeologi, etnografi, dan lain-lain ya untuk juga melihat apakah ada unsur berpikir semacam ini dalam budaya-budaya lokal. Ya, dalam local knowledge itu ada unsur-unsur ini enggak? Common sense yang mereka tampilkan itu mengandung unsur-unsur ini enggak? Mengandung unsur berpikir ini apa tidak? Tentu saja, saudara-saudara, yang penting dalam logika, ciri khas logika Nusantara, yang pertama adalah logika Nusantara itu mengambil prinsip non-kontradiksi. Dan ini saya kira bedanya dengan logika Barat. Logika Barat berbasis pada kontradiksi. Prinsip kontradiksi. Hanya satu yang benar. Sedangkan kita ini enggak, non-kontradiksi. Lalu juga prinsip komplement. Ini yang perlu juga bisa ditambahkan. Prinsip saling melengkapi. Itu yang resiprokalitasnya itu prinsip komplement namanya.
Identitas diri menjadi pengalaman saling mengakui dan berperan sama lain. Hubungan timbal baliknya. Nah, kebetulan saya mengambil gambar ini untuk saya sekedar memberi bentuk gitu ya, model. Memang dari Tiongkok sih. Dan kemudian saya juga menemukan unsur yang sama di dalam lambang ini, dan yin dan yang gitu. Jadi ini model saja, sebuah model. Catatannya adalah soal distorsi yang ada di kita ini. Sekarang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang punya distorsi yaitu modernitas. Ya, ketika prinsip kontradiksi dipakai dengan sangat, ya kita terima begitu saja tanpa sadar, tanpa kita pertanyakan lagi. Prinsip kontradiksi itu kita pakai, kita gunakan sehari-hari dalam berbagai hal, bahkan kita praktekkan gitu ya. Lalu ya karena tuntutan dunia modern juga ya, maka lalu prinsip relasi implikasi yang penting yaitu konsekuen menentukan anteseden. Kalau kita pakai bahasa lelaki perempuan, ya lelaki berposisi menentukan perempuan. Ada unsur dominasinya, ada disjungsi eksklusif. Hanya individu yang, nah ini dia ya, individu ya, yang atomik ya. Individu itu dalam arti ini atomik, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Atomis kan atom kan gitu ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sama seperti individu, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Hanya satu yang benar, hanya prinsip kontradiksi tadi, dan dia akan mendominasi. Dan lalu relasi kita memang diwarnai dengan prinsip kompetisi. Jadi kita sudah terbiasa sebenarnya dengan kompetisi. The winner takes it all, gitu ya. Kita sudah terima itu sebagai sebuah kesadaran, atau itu sebagai, kalau dalam bahasa Freud itu menjadi ketidaksadaran kolektif, bahwa the winner takes it all. Jadi kita selalu diwarnai dengan persaingan. Sedangkan kalau dikembalikan ke unsur tadi tradisional, ya itu kan romantisisme zaman dulu gitu jawabannya. Terima kasih Pak Syarif dan saudara-saudara sekalian sudah mendengarkan. Mantap, aplaus. Oke. Itu mau dipotong, tapi dari tadi Pak Jun menyusun argumen dengan sangat runut. Jadi kalau diminta dipersingkat itu takutnya malah tidak sampai ya penjelasannya. Oke, mungkin Pak Jun, aku ada pertanyaan sedikit aja sih sebelum sebelum ke pertanyaan dari para peserta. Itu nanti kalau dalam pembuktian nanti ada masalah tafsir lain lagi nggak sih soal apa itu resiprokal, soal apa itu penemuan jati diri gitu. Itu bagaimana nanti yang Pak Jun bayangkan? Dalam soal resiprokal ini, pertama pembuktian itu lewat karena saya pakai skema simbolik ya. Memang yang kemudian perlu dilakukan adalah pembuktian dengan skema simbolik itu, pembuktian simbolik. Ya, mau pakai sistem pohon atau mau pakai sistem Polandia terserah ya, pokoknya itu nanti pembuktian prinsip afirmasi itu dulu yang penting. Dilepas dari konteks resiprokalitas itu mau diwarnai apa, mau dimaknai apa, termasuk bias-biasnya juga. Karena ini mesti dikembalikan juga ya, karena dalam penelitian sosiologi, juga dalam penelitian antropologi, etnografi, resiprokalitas itu kan tidak selalu bernuansa moral. Artinya baik, gitu, ya mulia. Kadang-kadang juga unsur yang buruknya, gelapnya, dark side-nya juga muncul. Kan bisa jadi kan ya. Karena kan saya tidak bicara moral di sini. Gitu. Saya tidak bicara bahwa ini berkonsekuensi etis. Enggak. Belum sampai situ. Nah, sekarang bagaimana kemudian penelitian antropologi etnografi yang tidak saya nggak tahu apakah mungkin di sini ada Pak Pradipa tadi yang pembicara di sesi pertama, di sesi kedua kan ya, betul ya tadi Pak Pradipa ya. Apakah mungkin gitu kita membuat sebuah etnografi yang lepas dari pengaruh etnografi Barat tentang Indonesia begitu. Gitu. Jadi kita tidak terpengaruh teori E.B. Taylor
Bahkan Gertz saja kita nggak pengaruhi, mungkin nggak gitu. Kita nggak terpengaruh oleh Clifford Gertz. Karena Clifford Gertz kan sudah ya dia kan punya latar belakang keamerikaannya, termasuk Ben Anderson gitu ya. Apakah mungkin kita membuat narasi tentang kita, tapi nggak kepengaruh Ben Anderson? Tapi kalau sudah kadung, pasti ada yang nempel. Itu dia Pak Syarif, persoalannya di situ. Tapi kita memang perlu bisa menemukan, saya kira kita perlu bisa menemukan gitu ya. Saya nggak tahu nih ambisius atau apa atau di luar itu gitu ya. Tapi kita memang perlu bisa menemukan narasi kita sendiri yang tadi sebenarnya Pak Pradipa tadi sudah bilang kan, di luar narasi-narasi yang kita kenal ternyata Singosari rajanya siapa saja gitu. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Itu yang juga menjadi persoalan. Oke. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin saya pilih ya. Ini dari Didi Utami dulu, Mbak Didi. Apa kabar? Tahun lalu juga aktif ya. Izin bertanya, apakah kata logika tepat untuk disisipkan pada pengetahuan di Nusantara? Mengingat logical thinking lebih merujuk pada analisa situasi di bawah teorema dibandingkan hanya dalam tanda kutip mengumpulkan informasi dan mereproduksi informasi itu kembali. Jika kata logika di sini kurang tepat, pengetahuan macam apa yang menurut Bapak ada di Nusantara? Silakan Pak Jun, ketangkep ya. Enggak, saya kira logika itu juga bisa mengandung ini ya, penjelasan tentang prinsip berpikir sih, Mbak Didi. Jadi kalau dalam dunia barat ya tadi seperti Mbak Didi bilang itu ada teorema dan segala macam. Tapi kalau kita bisa lihat juga dalam, misalnya Aristoteles itu kan merumuskan segitiga persegi panjang perlawanan itu ya. Itu kan sebenarnya satu pihak itu untuk fronesis, untuk bagaimana kita bisa mengambil keputusan berdasarkan melihat hubungan nilai kebenaran dari 4 proposisi itu, mempertimbangkannya gitu. Itu kan menjadi prinsip berpikir. Dan ketika segi 4 perlawanan itu dirumuskan, sebenarnya kan itu agak mengabaikan teorema dan lain-lain yang tadi dipakai. Ya, tapi itu menjadi prinsip berpikir. Nah, sebenarnya itu yang mau diangkat dari kata logika yang saya pakai. Oke. Karena sebenarnya dari kemampuan manusia berpikir itu ada prinsip berpikir yang bisa ditarik. Dan kita perlu merumuskan itu dalam bahasa yang dikenal oleh akademisi dan termasuk dalam dunia filsafat, itulah logika. Nggak tahu menjawab nggak dengan menjawab. Mungkin ini Pak Jun, saya kan pernah dengerin presentasi Pak Bambang Sugiarto. Apakah ini semacam ngambil posisi yang agak berbeda karena Pak Bambang melihatnya ada kemudian language game yang berbeda antara misalnya satu filsafat, satu falsafah begitu. Maksudnya apakah itu bisa kemudian juga dibedakan ya, maksudnya jangan logika karena itu masuk pada language game yang lain gitu, atau sebenarnya pada prinsipnya sama-sama aja gitu. Ya memang ya ini permainan kata juga ya. Kalau kita pakai filsafat tuh nanti arahnya pasti ke barat gitu. Kalau falsafah itu ke timur gitu. Ya itu memang permainan istilah juga ya dalam dunia barat gitu. Dan itu menjadi perdebatan yang seru juga di dalam dunia barat untuk bertanya apakah kita akan menyebut filsafat untuk setiap kemampuan berpikir abstrak dan spekulatif yang ada di luar barat. Apakah kalau kita tidak bisa menyebutnya sebagai filsafat, menurut saya diskriminatif. Kalau kita tidak bisa kita menggolongkannya sebagai falsafah, atulah setiap orang dari segala bangsa, saya sih
berpegang pada prinsip itu ya, setiap orang dari setiap bangsa itu punya kemampuan berpikir spekulatif, ya, teoretik, dan empirik gitu. Untuk apa kita punya? Kita sudah punya panca indera. Jadi menurut saya pembagian falsafah filsafat itu satu pihak benar dalam arti kita mesti apa ya, pandai-pandai memilah-milah gitu ya, ini barat. Udah jangan begitu gitu, karena ya ini dua ekstrim ya. Satu ekstrim kita harus memilah-milah, satu ekstrim loh kan manusianya sama. Kalau manusianya sama, masa kita tidak boleh pakai, memang istilah itu datang dari barat, tapi oke lah, kita tidak lihat istilah itu datang dari barat, tapi kita melihat bahwa kemampuan berpikir ini bisa diwakili oleh istilah itu. Sebenarnya kan filsafat itu kan kata yang dipakai untuk mewakili, filosofia itu kan sebenarnya kata yang dipakai untuk mewakili kemampuan berpikir abstrak dan spekulatif. Di sampingnya empirik dan lain-lain. Sebenarnya empirik juga ada unsur spekulatifnya kan. Kalau nggak ada pengambilan keputusan, pengambilan kesimpulan induktif itu semuanya bisa dikembalikan ke intuisi begitu. Sama seperti deduksi juga kadang-kadang seringkali juga intuisi bermain daripada kuantitatif gitu. Jadi menurut saya sih tidak perlu sampai seketat-ketatnya itu membedakan ini falsafah, ini falsafah, ini filsafat, ini falsafah, termasuk juga dengan logikanya. Ya, ya. Kalau Pak Sindung menyebutnya secara spesifik filsafat sistematik gitu ya, untuk merujuk filsafat yang datang dari Barat gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan. Ada beberapa, pertanyaan bagus-bagus sampai bingung ini. Oke, mungkin Mas Hoirudin nanti akan saya bacakan, tetapi karena Mas Hoirudin ini nanti kaitannya pada contoh-contoh yang lebih praktis, sehingga nanti ya, jadi ini kita bacakan yang bahas logika-logikaan dulu. Mungkin dari Muhammad Khotrunada Ahnaf, P dan Q, Pak Jun mungkin bisa baca juga, P dan Q dan P atau Q itu nilainya identik dengan P dan Q saja. Sehingga inti dari teori ini adalah fungsi resiprokal antara lelaki dan perempuan. Berdasarkan formulanya, dapat disimpulkan bahwa domain dari X sudah cukup terjelaskan oleh fungsi resiprokal. Sehingga jati diri bisa dijelaskan dalam skema fungsi resiprokal saja. Lantas, apa justifikasi dari fungsi resiprokal ini apabila terdapat elemen lain semisal R yang jati dirinya tidak dapat dimasukkan pada skema P maupun Q, dalam kurung bukan laki-laki maupun perempuan. Semisal ada kultur di Indonesia di mana gender yang hadir tidaklah biner, gitu. Bisa ketangkap, ya, Pak? Nangkap. Ya, tadinya saya juga, Mas Muhammad, tadinya saya juga mau berhenti di konjungsi saja. Ya, tadinya saya mau berhenti di konjungsi saja. Jadi cuma apa, hubungan ekivalen antara kebutuhan hidup dan peran laki-laki dan perempuan. Tapi saya menangkap dari mitos dan cerita-cerita itu bahwa kemudian ketika orang menjalankan fungsi, dia menemukan identitas diri. Jadi ada unsur ontologinya gitu. Nah, unsur ontologinya itu, bagaimana menampilkan unsur ontologi ini dalam rumusan logika simbolik. Bisa jadi sih nanti pembuktian yang afirmasi yang tadi saya buat itu ada tautologinya. Ya, karena mau nggak mau nanti kalau semuanya nanti pembuktiannya benar semua gimana? Itu tautologi toh. Padahal tautologi itu ekstrim lemah dalam logika simbolik selain kontradiksi gitu. Ya itu menjadi unsur yang lemah. Nah, saya tadi membayangkan itu, Mas Muhammad. Kalau unsur R dimasukkan, oke, nanti saya akan pertimbangkan lagi unsur R itu masuk di mana. Nah, kalau misalnya tadi ada yang bukan laki-laki dan perempuan, memang saya juga pernah mencoba merumuskannya lebih panjang. Misalnya P dinegasi dulu, Q dinegasi dulu, terus nanti P
digabungkan dengan non P, Q digabungkan dengan non Q, tapi jadi panjang sekali gitu ya. Ya toh? Saya belum sampai situ. Apakah memang perlu sampai situ begitu ya? Apakah memang ada rumusan lain? Oke, kalau misalnya R itu tidak R yang jadinya tidak dimasukkan dalam skema, ya oke, nanti dipertimbangkan. Resiprokalitasnya belum muncul di situ ya. Antara P dan Q resiprokalitas itu sebelah mana? Gitu. Ya, apakah mungkin ekivalensinya harus diturunkan lagi? Nah, itu nanti perlu kita kutik lagi ya secara simbolik. Tapi masukannya makasih loh ya, ini membantu saya untuk merumuskan lagi sebelum dibuktikan gitu. Ya, Bung Afnaf, silakan kalau masih kurang jelas bisa diketik lagi. Ini ada beberapa yang resen. Pak Teguh Imanto ya mau bicara, silakan. Saya udah unmute. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ini saya tertarik dengan paparan tadi ya, bahwa bahasan tentang Nusantara ya. Kalau kita bicara Nusantara itu memang Indonesia itu kaya ya, terdiri dari beberapa tahapan ya, pengaruh dari Hindu Buddha itu juga melahirkan peradaban di Indonesia, terus masuk ke wilayah timur ya, dari Timur Tengah juga masuk hingga muncullah yang namanya kerajaan-kerajaan Islam, melahirkan budaya-budaya berbau Islam. Terus ketika masuk Belanda Barat, masuklah budaya Barat. Di situ hingga menimbulkan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, timbul pergerakan. Jadi panjang sekali. Kalau dari paparan tadi masuk logika, memang Indonesia pada waktu itu ya sudah masuk logika, walaupun logika itu ala Nusantara ya. Sementara pengetahuan kan dilahirkan di Barat. Di Barat itu muncul kan setelah Renaissance. Sementara Indonesia pada waktu zaman Hindu Buddha itu kerajaannya sudah melampaui seluruh dunia. Berarti kan pengolahan filsafat tentang kenegaraan sudah masuk ke situ. Di mana Singosari yang dipimpin Kertanegara bisa mengalahkan Cina, Kublai-Khan, suruh nunduk nggak mau. Berarti kan Indonesia benar-benar eksis pada waktu itu. Tetapi orang sejarawan kadang-kadang bertolak belakang juga, nggak dimasukkan. Saya membaca buku sejarah dunia, Indonesia nggak dimasukkan di situ, padahal ada Cina, ada India. Nah ini gimana ini? Apakah memang Indonesia ditutup oleh Barat? Nggak tahu saya. Tapi kan kita harus mengakui bahwa Indonesia itu benar-benar ada, gitu. Filsafatnya itu ada, gitu. Tapi mengapa Mas tadi kok mengambilnya Barat ya, Yin dan Yang? Kok nggak mengambil dari filsafatnya Indonesia? Misalkan di situ budaya pertama kali kan dipengaruhi oleh filsafat India itu. Saya itu orang seni rupa, jadi cenderung ke estetika. Bagaimana sebuah candi itu diciptakan, itu kan ada filsafatnya. Kamadhatu, Rupadhatu, terus Arupadhatu. Di situ ada simbol kala, ada kalamakara, ada dwarapala. Itu mengapa nggak ditonjolkan? Itu kan mewakili dari kita sebagai bangsa Indonesia yang pernah mengalami peradaban masa Hindu Buddha, walaupun nanti zaman Islam juga masuk di bawah pengaruh Timur Tengah. Mengapa itu nggak diangkat gitu Mas pada sebagai kerangka penelitian atau landasannya, kok malah ketarik dan Yin dan Yang itu? Pak, yang yang kan timur Pak. Iya. Taoisme. Enggak ke Indianya Mas. Maksud saya kok enggak mengambil ke Indianya. Filosofi India yang diikut sertakan lah di situ. Oke. Menarik. Makasih Pak Teguh ya.
Oke, Pak Jun mau ditanggapi silakan. Ya, saya mengambil yang itu model salah satu model, Pak. Berarti saya tidak mempertimbangkan India dan lain-lain, itu salah satu model saja. Saya memang belum mendalami yang India secara mendetail ya. Kalau yang Tiongkok sudah. Jadi saya menampilkan dalam hal ini saya memang menampilkan apa yang saya tahu gitu ya. Tiongkok saya pernah mempelajari dan mengkomparasi antara Tiongkok dengan Sunda. Yang Tao Te Ching itu saya komparasi dengan Gunung Padang. Ada titik temunya gitu. Dan titik temunya itu tadi yang gambar yin yang itu saya pakai itu. Ya tadinya saya waktu buat slide ini saya mau ngambil tapi waktu saya kurang. Saya tuh mau cari kreasi seni apa seni tradisional apa yang menggambarkan dua unsur yang komplementer, yang komplementu ya, melengkapi satu sama lain, tapi tidak kehilangan jati diri masing-masing. Ya, itu gambarnya, karya seninya, atau lukisannya, atau patungnya itu saya mesti browsing dan nggak nemu gitu. Saya belum, apa ya gitu, sementara waktu untuk mempersiapkan file ini mepet. Tapi ide saya adalah sebenarnya dua hal itu sebenarnya mereduksi banyak juga ya, sebenarnya hanya memadatkan berbagai macam unsur menjadi dua hal yang berbeda, saling membutuhkan, saling menegaskan jati diri masing-masing. Kalau salah satu hilang, dua-duanya tidak bermakna. Satunya nggak bermakna, tapi dua-duanya nggak bermakna. Nah, itu representasi estetiknya dalam bentuk karya seninya, saya belum nemu apakah patung, atau lukisan, atau ukiran kuno, gitu. Ya, kelihatannya kalau pakai yin yang langsung asosiatif gitu Pak ya. Jadi lebih cepat. Yin yang itu memang gambar yang populer, yang memang mencoba menampilkan ada dua unsur yang saling berbeda, saling membutuhkan, dan menegaskan jati diri masing-masing. Itu prinsip afirmasi yang kemudian tadi saya sebut ya, setiap kebutuhan hidup terpenuhi jika dan hanya jika lelaki dan perempuan sama-sama berfungsi dan lelaki atau perempuan mengakui jati diri masing-masing. Itu dirumuskan dalam satu. Sebenarnya kelihatan juga sih Pak dari mitologi, misalnya mitologi Sulanjana, mitologi Sri Sedana Sulanjana, yaitu cerita tentang Dewi Sri, lahirnya padi gitu ya. Itu di sepanjang mitologi itu, sepanjang cerita itu kita bisa menemukan bahwa laki-laki itu tidak bisa dari perempuan. Artinya dua unsur yang berbeda itu mesti saling melengkapi. Kalau ketika salah satu tidak ada, yang lain kehilangan makna. Oke. Sebenarnya padi itu kan gambaran bukan hanya perempuan, tapi juga ada unsur laki-lakinya. Ya. Oke. Yang penting jangan gambar banteng gitu Pak ya. Ya. Oke. Ya resiprokal sih tapi politis gitu kan. Oke. Oke. Pak Puji ya, present. Silakan Pak Puji, singkat aja mungkin ya Pak, bisa langsung ke pertanyaan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Jelas sekali, jelas. Oke, ya. Ini saya menyoroti tentang ini ya, pengetahuan tersurat dan tersurat ya. Kalau kita lihat dalam peradaban Barat gitu ya, itu kan karena kulturnya tulisan, maka pengetahuan yang ada itu ditulis. Nah, kalau ditulis berarti kan pengetahuan tersebut itu dirumuskan gitu loh ya, sehingga menjadi pengetahuan yang tersurat yang sifatnya universal gitu ya. Sementara kultur Nusantara kita lihat adalah kultur lisan gitu ya. Yang itu yang tentunya kemudian bagaimana peradaban Barat itu membaca Nusantara itu akhirnya terbagi menjadi dua. Ada
pengetahuan yang sifatnya tersurat, ada juga yang tersirat atau tacit knowledge gitu ya. Yang ini yang tentunya yang tersirat ini mungkin oleh Barat itu mungkin pengetahuan kita dianggap sebagai pengetahuan yang bersifat lokal gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya ya filsafat Barat itu awalnya itu juga kalau asumsi saya itu juga berupa tacit knowledge tadi itu gitu loh. Tapi karena ada kultur menulis itulah yang kemudian pengetahuan itu kemudian dibangun sehingga menjadi pengetahuan yang tersurat, yang bersifat universal gitu loh. Sementara kita kan ya karena belum ditemukan dan belum dirumuskan karena kultur kita adalah kultur lisan gitu ya. Sehingga saya juga menunjukkan bahwa sebenarnya gitu ya di Nusantara ini gitu ya itu ternyata manusia Nusantara itu mampu sebenarnya membangun pengetahuannya sendiri gitu ya dalam bentuk simbol-simbol di mana di balik simbol itu ada maknanya. Kalau simbol itu bersifat berbeda-beda dari tempat tapi bisa jadi maknanya itu bisa sama gitu ya seperti ya kayak yin yang atau apa. Tapi kalau dalam konsep Nusantara kan misalnya makna itu kan seperti sangkan paraning dumadi ya sedulur papat limo pancer dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya ingin meminta penjelasan tentang apa ya ada bias kolonial di sini saya lihat itu ya bias kolonial seolah-olah itu pengetahuan kita itu ya nggak bersifat universal padahal sebenarnya universal cuma karena belum dirumuskan atau ditulis gitu sehingga itu dianggap sebagai sesuatu pengetahuan lokal gitu dan ada kesan pelecehan gitu kalau menurut saya itu. Saya minta tanggapan gitu. Monggo. Terima kasih. Oke, Pak Jun bisa nangkep ya? Ya memang benar Pak. Jadi memang kita ini sebut punya pengetahuan dikaitkan dengan tulisan gitu. Padahal verbal itu juga tulisan gitu kan dalam bentuk lain. Ya verbal itu tulisan dalam bentuk omongan. Ya tulisan dalam bentuk cetak. Sebenarnya Barat juga baru punya percepatan dokumentasi pengetahuan itu kan setelah Gutenberg, setelah ada mesin cetak. Sebelumnya kan mereka juga tulis tangan, ya toh. Baru setelah Gutenberg itu lalu mereka punya buku. Tapi karena kebebasan yang dibawa reformasi yang dibawa oleh kalau kita lihat sejarah Barat ya Pak ya, reformasi yang dihembuskan oleh gereja Lutheran itu ternyata bukan cuma berimbas pada kebebasan bergereja, tapi juga kebebasan mengetahui, kebebasan merekam apa yang diketahui. Pertama menimbulkan pencetakan kitab suci, dari yang tadinya tulis tangan oleh skolastik dicetak menjadi kitab suci. Gitu, tapi juga pengetahuan yang lain juga ikut tercetak. Dan karena ide kebebasan ini sangat kuat, lalu ya pengetahuan Barat itu menjadi tertulis. Memang orang Barat itu selalu menggunakan argumen tidak adanya tulisan. Betul kata Bapak, orang Barat sendiri baru menulis kapan gitu kan sebenarnya. Ya itu dia ya, itu kan sebenarnya hanya upaya superioritas yang dipertahankan. Jadi satu pihak ini Pak, kita itu selalu berhadapan dengan Barat, tapi saya tidak mau menyebutnya, jangan sampai kita minder gitu ya maksudnya, jangan sampai kita minder sama orang Barat gitu. Kita memang selalu berhadapan dengan orang Barat. Kita juga mesti kritis dalam tradisi dalam misalnya wacana tentang postkolonial, wacana tentang kajian postkolonial ya. Kita juga mesti kritis gitu ya terhadap berbagai upaya yang mencoba mendominasi non Barat. Ya, macam-macam lah dalam bentuk ekonomi dan termasuk dalam bentuk pengetahuan. Gitu. Menurut saya sih ini interpretasi saya terhadap perkembangan dunia filsafat sendiri ya. Sains itu sudah dikeroyok habis-habisan oleh manusia dari segala macam bangsa. Sehingga kita tidak bisa bilang lagi sebenarnya sekarang dalam posisi sekarang ini ya, tidak bisa bilang lagi sains itu milik Barat.
teknologi juga. Pride Barat itu tinggal di filsafat. Pride yang sudah kadung. Pride-nya sudah tinggal di filsafat. Apalagi dengan mengatakan tadi Pak Arvin tadi, sains itu ibunya filsafat, kan berarti kan itu yang mau dipertahankan. Gimana kalau filsafat induknya sains? Itu pertanyaannya, intriknya itu tadi sebenarnya pertanyaan tadi menarik tuh. Filsafat berlandaskan sains. Sainsnya sendiri sudah macam-macam bangsa sekarang. Udah dikerobot. Jadi yang disebut saintis tidak lagi barat sekarang. Dan itu menurut saya keberhasilannya. Walaupun standar-standar metodologi, positivisme dan lain-lain masih dari barat sana, tapi minimal saintisnya sendiri tidak hanya mereka. Nah, filsafat itu pegangan terakhir. Walaupun kalau kita lihat filsafat sendiri, kalau mempelajari filsafat benar-benar, Hegel tidak pernah menulis philosophy of right-nya itu sebenarnya tidak untuk seluruh manusia sedunia, bukan. Philosophy of right itu ditulis untuk Jerman yang sedang beralih dari masa monarki yang absolut ke monarki yang konstitusional. Maka philosophy of right itu ditulis. Sama saja, Habermas menulis deliberasi teori kritis itu bukan untuk orang di Cirebon, Pak, bukan. Itu untuk Jerman yang sedang berupaya menggabungkan Barat dan Timur berhadapan dengan globalisasi, musuhnya Amerika kan itu. Eropa Union, musuhnya Amerika. Gimana? Ya diliberasi lah. Jadi sebenarnya filsuf Barat itu tidak pernah menulis untuk seluruh dunia. Hanya untuk konteksnya mereka. Lyotard menulis postmodernisme itu atas permintaan Perdana Menteri Pendidikan atau apa, Kanada. Minta pada Lyotard, mau kamu nulis sesuatu tentang dinamika ilmu pengetahuan di dunia, tulis postmodernisme. Jadi, rame jadi postmodernisme. Lyotard nulis ke Kanada, nggak pernah nulis untuk seluruh dunia. Jadi berdasarkan itulah, Pak, mari kita menulis untuk diri sendiri lah. Nanti terserah mau dipakai penduduk seluruh dunia ya enggak. Cuma ya ini dia. Kita mengakui juga bahwa sains dan filsafat Barat menyediakan alat. Nah ini yang mungkin Bapak tadi sebut, kok ngikut-ngikut Barat-Baratan sih. Masalahnya kita pakai alat apa gitu. Karena pengetahuan mengandaikan alat. Gitu. Ya ini secara universal pengetahuan manusia mengandaikan alat untuk membuktikan, alat untuk menguji. Gitu. Monoteis juga sebagai pengetahuan membutuhkan pengujian, membutuhkan alat untuk menguji. Sama monoteisme juga. Alatnya apa? Ya kitab suci. Ya. Gitu. Jadi ya kita butuh alat. Ya, Maslow juga menulis itu piramida itu mungkin mengandaikan masyarakat liberal ya, karena ada self gitu ya. Self actualization. Masyarakat komunal disuruh self actualization yang mungkin kayak apaan sih? Gitu. Ya Maslow kan konteksnya di mana kan gitu. Ya. Termasuk tadi misalnya perkembangan moral dari siapa? Colbert. Itu kan penelitiannya untuk orang Amerika dan Eropa. Ya kemudian Jepang diikutkan ya, tapi karena ada kliennya, ada satu kliennya aja atau penelitinya orang Korea, jadi atau Jepang ini dimasukkan, kalau enggak ya enggak dimasukkan gitu. Ya, tetapi gitu, intensinya kan intensi universal ya Pak Jun ya, terlepas itu nggak bisa dibuang dari keadaan historis masyarakatnya, tapi intensinya membayangkan satu kondisi yang universal nggak sih? Iya, memang mereka kemudian memakai istilah-istilah yang universal seperti manusia, gitu ya, moral, itu kan memang istilah-istilah yang bisa diterima, baik buruk, benar salah. Tapi memang itu kan spekulatif namanya. Ya. Kalau empirik mah nggak mungkin bilang manusia. Sarip, Jalma Bandung, itu empirik namanya. Aduh,
Oke, ini tuh banyak pisannya pertanyaan, tapi kita tinggal punya 5 menit. Mungkin aku akan bacakan beberapa pertanyaan sekaligus. Pak Jun, silakan untuk menanggapi sekaligus juga dalam satu tarikan napas, bukan itu. Tapi maksudnya sekalian aja gitu. Oke, aku akan bacakan dulu. Maaf ya bagi yang tidak dibacakan, ini tidak ada unsur diskriminatif atau apa ya, tetapi memang ya ada mungkin mudah-mudahan terangkum dari pertanyaan yang lain. Oke, Mas Hoirudin, izin bertanya, apakah tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang selalu berbanding lurus dengan cara berpikir dan pengambilan keputusan? Apakah ada misal profesor yang datang ke orang pintar dalam tanda kutip atau dukun saat anaknya sakit, atau ingin agar anaknya segera dapat jodoh, mengingat dukun dan orang pintar di masa silam sangat melekat dengan kehidupan orang di Nusantara. Oke, tahan dulu ya Pak Jun, mungkin aku bacakan yang lainnya biar praktis. Noval Ardianta, apakah kebenaran berkesinambungan dengan bahasa sehingga kebenaran itu disepakati? Ya ini ya udah ketangkep ya. Oke, Pradipa ya. Tetapi ini bukan Pradipa yang tadi sepertinya, ini Pradipa Rasidi. Terima kasih presentasi dan proyeknya yang ambisius, Pak Stefanus. Ya memang filsafat harus ambisius dong. Menarik sekali. Izin tanya, jika proyeknya adalah logika di Nusantara, alih-alih logika Nusantara, apakah konsekuensinya adalah pengakuan bahwa logika ini plural? Dalam tanda kurung logika-logika di Nusantara. Apakah produktif jika bicara logika Nusantara atau Nusantara sebagai metode melintasi batas pengelompokan budaya, melintasi Sunda, Minahasa, Kei, Korowai, dan seterusnya. Terkait itu, apakah batas nation state penting? Mengapa Nusantara alih-alih Asia Tenggara? Satu lagi Pak Jun ya, moga-moga bisa diingat ya. Dari Widriakara Setiadi. Izin bertanya Pak Jun, apakah logika pengetahuan Nusantara blended dengan berbagai logika-logika lain, seperti agama, seni, budaya, alam, dan sebagainya. Sedangkan logika pengetahuan Barat lebih pada bagian per bagian. Bagaimana logika pengetahuan Barat dapat digunakan atau diterapkan untuk menggali logika pengetahuan Timur? Begitu Pak Jun, mungkin sekalian nanti sambil, jadi ini ditangkap yang Pak Jun bisa tangkap saja, lalu sekalian mungkin closing statement begitu Pak Jun ya. Silakan. Banyak amat Syarif. Ya banyak daripada dianggap diskriminatif. Ya yang tadi yang logika di Nusantara atau logika di Nusantara. Saya cenderung logika di Nusantara karena satu memang ada unsur plural. Ya, upaya saya ini hanya salah satu dari penataan, dari mengungkap bagaimana sih komunitas lokal misalnya menata pengetahuan mereka lewat keputusan sehari-hari. Ya, itu menjadi salah satu saja. Jadi prinsip afirmasi itu menjadi salah satu. Memang nanti kita mesti lihat variasi-variasinya atau mungkin ada yang lain dari penataan berpikir dari orang-orang yang ada di Nusantara. Jadi Nusantara dalam hal ini lebih dilihat sebagai konteks, sebagai tumbuhnya lahirnya dan tumbuhnya berkembangnya pengetahuan-pengetahuan yang lokal. Kenapa tidak Asia Tenggara? Bisa sih dikembangkan, ya, karena ya dari saya meneliti, saya mengajar filsafat Timur dan saya membaca Hindu, Buddha, Jainisme, Taoisme dan lain-lain, kok saya melihat ada titik temu gitu. Komparasi ini kan bukan membandingkan mana yang lebih baik, tapi melihat titik temunya apa saja. Mungkin kita sih bisa sampai ke Asia Tenggara, karena kalau yang dikatakan oleh Stephen siapa itu yang dari dokter Inggris itu yang meneliti DNA itu ya tentang Eden of the East itu memang secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa kita ini tadinya sebuah bangsa yang ini bukan ke Sunda Empire yang versi-versi itu bukan ya, tapi kita ini sebuah apa namanya kesatuan regio di Asia Tenggara yang punya cara berpikir khas
ya mungkin kita kalau itu bisa dibuktikan mungkin dari DNA itu katanya menemukan kemiripan, tapi kalau misalnya dari ilmu pengetahuan lain bisa ditemukan semacam kesamaan, ya kenapa enggak, cara berpikirnya juga kita gali. Jadi Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, Myanmar itu juga termasuk, Melayu itu juga termasuk dalam kawasan ini. Karena memang Asia Tenggara ini kan semacam medan bertemunya Tiongkok dan India. Ada perkawinan di situ. Itu yang kedua. Lalu yang guru besar yang menjadi promotor saya itu seorang dukun, Mas. Guru besar itu S1 waktu S1. Yang S3. S3 ya. Dari Belanda, itu adalah seorang dukun dan dia mempraktekkan ilmu semacam tarot ya. Namanya Sanggoma. Itu dari Afrika Barat atau Timur, saya lupa, mungkin dari pedalaman. Dari suku namanya Angkoya. Dia belajar itu dan mempraktekannya di Eropa, jadi dukun dia. Dan waktu ditanya, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan keilmiahanmu sebagai profesor? Lalu dia bisa menjelaskan Sanggoma itu secara epistemik, secara mendetil, dan rasional. Jadi sebenarnya apa ya, dukun dan lain-lain itu kita lihatnya dari segi monoteis kadang-kadang ya, seringkali ini klinik ini ya. Tapi kita tidak melihatnya sebagai sebuah produksi pengetahuan. Ya, tantangannya itu gitu. Ya. Lalu yang menarik lagi waktu saya meneliti Gunung Padang itu, profesor ini datang ke Gunung Padang, lalu dia mengikuti semua upacara ritual, bahkan ketika didoakan, abah yang mendoakan dia itu bilang, orang ini ada isinya, hitam gede sekali. Orang Belanda itu? Saya bilang, ya orang Belanda. Aku saya tanya sama profesornya, tadi abah ini bilang, Bapak ini, Anda ini ada makhluk yang mengisi. Ya memang saya sudah diisi, katanya. Ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, dikotomi rasional tidak rasional kalau dikaitkan dengan klinik itu, ya itu nggak berlaku sih. Ya. Jadi saya bilang begitu ya. Jadi batal ya premis bahwa katanya orang Barat itu tidak bisa lihat pocong gitu, genderuwo gitu ya. Mungkin kalau dia bisa kali ya. Justru dia bisa. Oh bisa ya. Bahkan dia menawarkan, saya bisa telepati kalau kamu mau. Oh gitu. Ya karena katanya orang Barat nggak punya pengalaman visual tentang pocong, genderuwo, sehingga tidak mungkin melihat. Sebenarnya gitu ya. Mereka punya orang Barat itu, cuma sudah dihabisi waktu sama Inkuisisi. Tapi kan kemudian alkemi itu tumbuh sebagai sains. Alkemi itu kan selalu bagian dari perdukunan di Eropa. Lalu karena dibantai, lalu dijelaskan secara rasional, lalu supaya bertahan bagaimana? Harus dijelaskan secara rasional dong. Jadilah kimia. Padahal alkemi sendiri itu kan praktik nujum. Ya. Tapi istilah alkimia itu menarik ya. Berarti dia digolongkan ahli kimia gitu pada titik tertentu ya. Ya, kan itu kan sebenarnya praktek nujum, klinik gitu. Ya. Oke, tadi apa ya? Ya soal ada satu lagi belum apa ya tadi? Aku jadi juga lupa lagi. Oh ini yang terakhir ya. Sorry. Soal blended salah. Apakah logika pengetahuan Nusantara blended dengan berbagai logika lain, dalam kurung agama, seni, budaya, alam, sedangkan logika pengetahuan Barat lebih pada terpisah-pisah, gitu. Memang saya sih harapnya saya meneliti ini tidak membatasi bahwa hanya apa ya bentuk ilmiah saja gitu, enggak ya. Yang saya sebut pengetahuan ini muncul, yang saya sebut pengetahuan ini agak general ya, bukan agak, memang general. Karena yang saya teliti juga misalnya simbol, karya seni, misalnya lukisan, patung. Ya artinya ini sebagai sebuah
bagaimana sih manusia itu mereproduksi apa yang dia pikirkan dalam bentuk benda. Dan dari situ, jadi saat itu sudah diwujudkan dalam berbagai karya seni dan mungkin mitos sastra. Mitologi itu kan sastra atau sebenarnya. Karya sastra kan itu seni sebenarnya. Dan bagaimana dari situ ditarik prinsip berpikir. Jadi saya sih tidak mau mengkotak-kotakan logika ini sebagai prinsip logika yang saya cari ini. Tidak dikotak-kotakan sebagai ini pembuktian ilmiah, enggak. Ini semacam prinsip yang mengelola cara kita mengambil keputusan sehari-hari. Itu sih yang saya katakan. Ya, kelihatannya ya sudah hampir semua terbacakan, walaupun ada yang belum. Mohon dimaklumi karena waktu kita terbatas dan besok-besok kita masih ada beberapa hari lagi, seminggu penuh berfilsafat, jadi semoga bisa ditanyakan di tempat lain gitu ya, di forum yang lain. Pak Jun, aku punya pertanyaan agak naif ya, tapi aku pikir pertanyaan filsafat juga rata-rata naif sih gitu. Tapi aku kadang suka melihat kayak bahasa tertentu, misalnya bahasa Sunda ya, apakah bisa nggak sih melakukan eksplanasi seperti apa ya, seperti fenomenologi gitu, atau atau misalnya menerangkan konsep das Ding an sich, apakah bisa atau mesti sedikit ditransformasi dulu struktur-struktur kalimatnya atau gimana? Menurut Pak Jun bagaimana? Itu kalau pakai language game ya itu jadi ini ya, jadi ungkapan papat kelima pancer itu kan sebenarnya upaya merumuskan realitas, papat kelima pancer. Tapi Pak Teguh ngomong apa tadi? Pak Teguh atau Pak Puji tadi yang menggunakan sangkan paraning pedumadi ya. Madi. Nah itu kan juga semacam istilah, itu kan semacam rangkaian frasa yang mengungkap cara kita berpikir. Memang tidak seperti Immanuel Kant yang dengan jelas mengatakan principle thinking pure gitu, enggak ya. Tapi dengan cara itu kemudian mau dikatakan seperti pepatah Jawa, ngono ya ngono tapi ya aja ngono, gitu ya gitu tapi nggak gitu, apa coba, gitu ya gitu tapi nggak gitu. Ya. Gitu, ya misalnya gitu. das Ding an sich aya naon dina lebet ajeuna sorangan. Ya itu pakai bahasa modern, itu kan meniru bahasa barat. Tapi misalnya ngono ya ngono tapi ya ojo ngono, itu kan ininya. Ngono ya ngono, ininya. Tengahnya ini. Oke, terima kasih untuk pemateri yang luar biasa. Aplaus virtual dulu, silakan. Dan emot boleh ya. Oke, saya akan memilih pertanyaan atau penganggap terbaik berdasarkan versi moderator gitu ya. Jadi tidak ada kriteria, semuanya kriteria pribadi begitu ya. Pertama, Didi Utami, silakan panitia untuk mencatat. Lalu ada Muhammad Khotrunada Ahnaf, ya. Lalu ada Teguh Imanto, sorry ya banyak ya, suka-suka moderator aja. Lalu ada Puji Wismantara, lalu ada Pradi Parasidi dan Hoirudin. Jadi ada 6. Saya perkirakan Muhammad Ahnaf ini memimpin klasemen sementara peserta kuis filsafat ya, karena menang terus dari forum sebelumnya. Pertahankan ya Muhammad Ahnaf, biasakan bertanya di setiap forum agar mendapat kesempatan meraih jutaan rupiah, tapi nggak tahu dibagi berapa sih jutaan rupiahnya. Oke. Terima kasih, dan Pak Jun sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Kita masih ada Filofest sampai seminggu ke depan dengan pembicara yang tentunya
makin menarik begitu ya. Dengan demikian saya pamit sebagai moderator dan mungkin siapa tahu ada yang bertanya-tanya mengapa saya yang jadi moderator di sini, walaupun saya yakin nggak ada yang tanya. Itu karena Nino berhalangan gitu. Jadi tukeran sama saya besok. Besok Nino yang jadi moderator. Oke, saya kembalikan pada MC Mas Rais Anggito. Silakan Mas Rais.